masih memberikan kesempatan untuk kita bertemu pada ibadah kita di pagi hari ini. Sebelumnya, yuk semuanya berdiri dulu. Kita akan yel-yel. Yuk, semuanya berdiri. Yuk, mana tangannya? 1, 2, 3, Give for Jesus. Bersyukur ya kepada Tuhan kita masih diberi kesehatan. Ya, sudah siap semua? Hah? Sudah siap? Good job. Kita akan mempersiapkan diri kita, duduk rapi, berpakaian yang bersih, siapkan Alkitab. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita di pagi hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu buat kami yang sungguh luar biasa. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu kemarin. Kami dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dan pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami pula kesempatan untuk kami dapat duduk bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Walaupun masih secara daring, kami akan melaksanakan ibadah kami. Berkati ya Tuhan, sehingga kami dapat fokus melaksanakan ibadah kami. Firman yang akan diberitakan juga akan membawa berkat buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, kita akan menyanyikan satu pujian yang hormat bagi Allah Bapa. Ya, tadi kita sudah menghormati, memberikan hormat, rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu buah lagu. Teman-teman, kalau kalian dipanggil sama mama papa, kalian jawab apa? Iya, jawab, "Ya, Ma," gitu kan? Nah, sekarang kita akan menyanyi satu buah lagu yang mengatakan, "Dengar, Dia panggil nama saya." Dengar dia panggil
mendengarkan firman ya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi suluh buat kita, yang akan menjadi berkat buat kita. Teman-teman semua duduk rapi, siapkan telinga untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu yang mengatakan Yesus kupanggil. Shalom, selamat hari Minggu, Happy Sunday buat teman-teman semua. Senang sekali bertemu dengan Lau Sesusan, tentunya di ibadah sekolah minggu online ya. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Baik, kita semua berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada minggu hari ini kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, dan kami diberikan sukacita untuk datang beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami walaupun secara online, kami benar-benar duduk dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Berkati Roh Sesusan supaya menyampaikan dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan yang memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Buatlah kami mengerti, buatlah kami melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, siapkan Alkitab kalian tentunya dan juga bersukacita mendengar firman Tuhan dengan baik ya. Dan jangan senggol-senggol sini terus sambil begini gitu ya. Sikap yang baik, duduk dengan baik, dengan tenang, dan dengarkan, konsentrasi, fokus dengar firman Tuhan. Baiklah teman-teman semua, siapa di sini yang suka es krim? Ada? Ada di situ. Ada. Langsung sendiri suka sekali sama es krim ya. Rasa apa? Coklat, strawberry, vanila, banyak banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal es krim, kalian pernah gak dijanjikan sama mama papa atau dengan kakak gitu? Nanti kalau kamu di weekend, mami belikan es krim. Kamu mau rasa apa aja? Mau rasa 3 rasa juga boleh. Senang sekali, kita dapat es krim ya. Tapi apa yang terjadi? Sudah 2 minggu, mami tidak tepati janji. Mana tuh es krimnya? Aku mau minta gimana ya? Nah, itu janji kan? Nah, bicara ngomong-ngomong soal janji, di Alkitab ada seorang bapak yang sabar dan baik hati. Dia sabar menunggu janji Tuhan. Tadi soal janji, dan di Alkitab ada. Seperti apa sih ya teman-teman semua?
Di kitab Kejadian diceritakan waktu itu setelah keluarga Nuh dan istrinya dan anaknya dan menantunya, ingat gak cerita itu? Ingat ya pastinya. Mereka diselamatkan mereka ada di dalam perahu ya, bahtera. Mereka diselamatkan dari banjir yang besar. Nah, ada seorang keturunan dari Nuh. Keturunan itu apa sih? Keturunan itu gini loh, ya. Nuh punya anak, ya. Anaknya lalu melahirkan anak. Anaknya melahirkan anak. Seterusnya ya, anak terus tuh. Nah, itu sampai kepada keturunan Nuh, lahirlah anaknya tadi, keturunannya itu yaitu Bapak Abraham. Pasti semua sudah dengar nama Bapak Abraham. Nah, itu dari keturunan Nuh. Nah, apa yang terjadi ya dengan Bapak Abraham? Kita semua pasti ingin tahu ya tentunya. Nah, teman-teman semua, Bapak Abraham tinggal di Haran, di kota Haran. Ya, di kota Haran. Dia hidup bahagia bersama dengan istrinya yang cantik jelita. Namanya Bu Sarah. Nah, ya. Terus kemudian dia punya harta yang banyak. Punya ternak, kambing domba, bla bla bla, banyak. Kemudian punya apa lagi? Punya pelayan. Wih, banyak banget pelayannya ya. Nah, semua itu mereka rasakan Bapak Abraham tinggal betah banget di Haran. Lalu setelah itu banyak banget, semua hartanya semua ada, tapi ada satu yang dia tidak punya. Ada yang bisa nebak? Apa yang dia tidak punya? Semua punya. Iya, benar sekali. Bapak Abraham tidak punya anak seorang pun. Bapak Abraham dan Sarah tidak punya anak seorang pun. Padahal mereka sangat ingin sekali punya anak, tapi mereka tidak punya. Pada satu kali Tuhan berbicara kepada Bapak Abraham. Abraham, tinggalkanlah negerimu. Pergilah ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau. Ya teman-teman, tadi siapa tadi yang bicara sama Abraham? Iya, Tuhan Allah. Tuhan Allah memilih dan memanggil Abraham untuk sebuah tugas yang istimewa. Ya, dia sudah memilih dan memanggil Abraham untuk pergi diutus ke suatu tempat. Tapi tepatnya di kota manapun, Abraham tidak tahu loh. Tidak tahu. Kalau kita lagi pergi, ya bawa segala perlengkapan, udah tahu mau pergi ke sana, mau pergi ini, nggak tahu. Abraham nggak tahu. Nah, apakah Abraham mau taat dengan panggilan dan perintah Tuhan? Mau nggak dia? Ternyata iya teman-teman, dia mau taat dengan perintah Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Abraham mentaati perintah Tuhan karena dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Maka dia lalu keputusannya dia mau pergi. Pergilah dia bersama dengan istrinya, anaknya, mantunya, kemudian hartanya yang banyak, kambing domba ternaknya, lalu pegawai pembantunya juga yang banyak. Mereka pergi. Nah, maka mereka melintasi, pindah tempat, satu pindah ke tempat lain. Tahun demi tahun, Abraham sudah berlalu ya tahun-tahunnya. Abraham selalu mengingat, mana nih janji Tuhan? Kok sepertinya belum dikasih ya janji Tuhan nih. Katanya aku akan dijadikan suatu bangsa yang besar.
Berarti kan kalau aku jadi suatu bangsa yang besar, Tuhan akan memberikan keturunan. Berarti Allah akan memberikan aku anak. Kok belum juga sih? Bahkan nggak ada nih. Aku jadi ragu. Sempet lah, pasti dia ragu ya akan janji Tuhan. Lalu apa saja sih yang kita pengen tahu janji Tuhan itu apa? Lalu ada perintah, ada janji juga. Coba kita sebutkan satu-satu. Kalau perintahnya apa? Pergilah ke negeri yang lain, pindah kamu ke kota yang dia tidak tahu, tapi yang jelas di Kanaan, tapi nggak tahu loh. Bener-bener tepatnya di mana? Yaitu perintah dia turutin. Lalu janjinya apa? Yang pertama, dia akan memberikan seorang anak buat Abraham dan Sarah di usia mereka yang sudah tua. Lalu janji yang kedua apa? Tuhan akan memberkati Abraham menjadi suatu bangsa yang besar. Tuhan akan menjadikan dia berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, teman-teman, panggilan Allah kepada Abraham untuk menerima janji Tuhan itu sangat istimewa ya. Karena Allah sudah memanggil dan memilih Abraham untuk mengenapi janjinya. Nah, tapi ya namanya kadang kan kita galau gitu sama seperti Abraham. Dia sempet ya, dia bilang, aku sudah tua. Abrahamnya sudah tua. Terus istriku Sarah juga sudah tua. Makin sulit punya anak. Tuhan mau memberikan anak. Atau jangan-jangan Tuhan itu berbohong gak ya? Tapi gak mungkin. Tuhan itu gak pernah berbohong. Dia mengenapi janjinya. Tapi mungkin juga Allah bisa lupa gak ya? Enggak. Allah itu tidak bisa lupa. Karena dia Tuhan. Nah, kembali. Kalau teman-teman semua dijanjiin papa mama atau siapapun seseorang, kalian mungkin bisa mendapati mereka bisa saja lupa gitu ya, mungkin mama papa sih bukan karena apa-apa gitu ya, tapi mau nggak kamu tetap percaya sama papa mamamu? Pasti dia akan menepati janjinya ya, atau mungkin lupa ya kamu ingetin gitu ya. Nah, lalu pada satu hari, pada satu malam yang gelap, tapi langit kan kalau malam gelap sekali. Langit begitu gelap dan ada bintang-bintang. Nah, Allah berkata kepada Abraham, Jangan takut, Abraham. Akulah yang menjagamu. Lalu Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, apa yang akan kau berikan kepadaku? Aku tidak mempunyai anak. Abraham, lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, teman-teman semua, Abraham tidak bisa menghitung juga karena sangat banyak. Terlalu banyak, kita juga nggak bisa hitung. Abraham juga demikian, dia tidak bisa menghitung jumlah bintang. Tapi Tuhan Allah memberitahu kepada Abraham bahwa keturunanmu itu akan sangat banyak, terlalu banyak sehingga tidak bisa dihitung. Artinya Allah pasti akan memberikan Abraham dan Sarah seorang anak. Teman-teman, bagaimana sikap Abraham sekarang? Apakah dia menjadi takut? Oh no, Alkitab menjawab. Alkitab berkata juga bahwa maka percayalah Abraham. Ya,
Tuhan sangat senang melihat Abraham percaya. Dia percaya bahwa Allah tidak mungkin berbohong, Allah tidak mungkin lupa, dan Allah menepati janjinya. Tuhan sangat senang, Abraham juga senang. Karena Abraham tidak takut dan percaya, dia taat kepada Tuhan. Karena dia percaya, maka dia taat kepada Tuhan. Nah, teman-teman, apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah bahwa Tuhan Allah memberikan perintah dan janji. Kita tahu dari mana? Tahu, lihat di Alkitab. Kita harus baca kalau kita mau tahu tentang Allah kita. Ya, apa sih di dalam Alkitab itu? Ada perintahnya, ada janji-janjinya. Ya, kita harus baca sehingga kita sebagai anak Tuhan mengetahui akan janji, akan perintah Tuhan kepada kita. Yang kedua, kita belajar ya hari ini teman-teman bahwa Allah itu membuat kita percaya dan kita bersikap untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga adalah Allah menepati janjinya. Allah menepati janjinya, juga sikap kita adalah untuk merespon, untuk bersikap, percaya dan taat kepada Tuhan. Wah, indah sekali ya. Hari ini kita belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, tentunya teman-teman ada ayat hafalannya juga. Ya, Roma 11 ayat 29. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah tidak pernah menyesal ya. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ya, pasti bisa kirim lewat video, lalu ayat hafalannya kamu buat dengan video, kirimkan ke Lause. Ayo semangat, jangan malas ya. Tentunya kita semakin bertumbuh di dalam mengenal firman Tuhan. Ayo semangat tentunya. Dan jangan lupa ada aktivitasnya juga. Kita masih tunggu sampai akhir Februari bagaimana membuat pelangi. Dan juga ada kapasnya tuh sebagai awan-awannya ya. Sebagian sudah mengerjakannya, ayo yang belum semangat minta tolong mungkin. Kalau ada kesulitan ya tanya ke Lause atau juga di rumah dengan papa mama ataupun dengan saudara kalian ya. Lause tunggu tentunya. Baik, kita akhiri dan kita mau berdoa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, satu pelajaran lagi kami dapati minggu ini bagaimana kita belajar kepada Abraham yang taat dan percaya kepada Tuhan. Karena Abraham percaya maka dia taat. Karena Allah selalu menggenapi janji-janjinya. Bahwa sungguh Tuhan tidak pernah berbohong, tidak pernah lupa karena Engkaulah Allah. Engkau memberikan perintah dan janji, kami harus bersikap untuk percaya dan taat kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama lagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dengan rajin dan tekun. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, sudah berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya hari ini kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Jangan lupa ya, celengannya diambil. Kemudian minta uang sama mama papa, celengannya uangnya dimasukin ke celengan. Ya, sambil kita mempersiapkan persembahan, kita angkat satu pujian yang mengatakan Yesus jalan kebenaran. Kita akan menyanyi dengan menggunakan gerakan. Ya, kita akan bersukacita. Yesus jalan kebenaran.
kita sudah memberikan persembahan buat Tuhan ya. Ada beberapa pengumuman yang teman-teman bisa lihat di layar device kalian masing-masing. Oke, kita tadi sudah mendengarkan pengumuman kita ya, apa saja yang harus kalian lakukan dan menjadi pemberitahuan buat kita semua. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa, kita mempersembahkan juga persembahan kita untuk Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami dapat mempersembahkan persembahan kami. Tuhan, terima kasih untuk mama papa yang sudah Engkau berkati dengan berkat daripadamu, rezeki daripadamu, sehingga mereka dapat mempersembahkan persembahan kami dengan baik di hadapan-Mu. Tuhan, terimalah persembahan kami untuk menjadi dupa yang harum untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang dapat kami lalui dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, tolong berkati kami di dalam kehidupan kami selanjutnya. Berikan kepada kami semua kesehatan yang berasal daripada-Mu Bapa. Dan berkati kedua orang tua kami, keluarga kami dengan kesehatan seperti Engkau memberikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, ampuni segala dosa salah kami. Di dalam nama Yesus kami landaskan doa kami. Haleluya. Amin. Oke, baik teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah beribadah dengan tertib dan rapi. Sampai jumpa minggu depan. Kita keep for Jesus. God bless. Tetap sehat. God's promise is a rainbow painted in the sky to remind us He will always keep His word. So remember, when you see one, you'll know the reason why. God's promise is a rainbow in the sky. 'Cause when the world grew wicked, was causing God great pain, He sent a flood and rescued Noah so he could start again. And then He made a promise that seasons would return, and summer, autumn, winter, spring would always come in turn. He promised. God's promise is a rainbow painted in the sky to remind us He will always keep His word. So remember, when you see one, you'll know the reason why. God's promise is a rainbow in the sky. When the world grew wicked, was causing God great pain, He sent a flood and rescued Noah so he could start again. And then He made a promise that seasons would return, and summer, autumn, winter, spring would always come in turn. He promised. God's promise is a rainbow painted in the sky. Mazmur 145 ayat 13b dan c. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13b sampai 13c.
Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 100 Saya 13B. B. Ya. 13C. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Good job. Mazmur 145 ayat 13 dan 13 C. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur pasal 145 ayat 13 B sampai 13 C. Ayat 13 B dan C. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat 13 Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam 13B sampai 13C. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya.